Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Detik-detik para pemain keturunan tiba di tanah air. Muhammad Riyandi siap serap ilmu Martin Paes. Nathan Jeon optimis skuad Garuda berkembang pesat. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Duta Besar India untuk Indonesia Sandip Chakravorty mengajak timnas Indonesia berlaku di pertandingan persahabatan dengan timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan Sandip Chakravorty usai kerjasama klub Liga 1 Persik Kediri dengan perusahaan India SKA Sport Investment. Dalam video yang dirilis oleh Persik Kediri, Chakravorty antusias dengan kerjasama tersebut. Menurut Chakravorty, India dan Indonesia sama-sama memiliki penggemar sepak bola yang besar. Karena itulah dalam memperingati 75 tahun hubungan bilateral Indonesia dan India, Chakravorty mengajak timnas Indonesia beruji coba dengan India di Indonesia. Menurut Chakravorty, pertandingan persahabatan timnas Indonesia dengan India akan jadi hadiah yang indah bagi hubungan kedua negara. Pemain anyar timnas Indonesia Nathan Jeon optimis dengan masa depan sepak bola tanah air. Nathan meyakini akan ada perkembangan pesat dalam 2-5 tahun ke depan. Keyakinan Nathan berasal dari banyaknya pemain muda yang kini menghuni skuad timnas Indonesia. Hal ini tak terlepas dari kebijakan Sintayong selaku pelatih kepala Garuda yang senang mempromosikan pemain muda. Terlebih para pemain muda tersebut juga berani berkarir di luar negeri seperti Arhan, Asnawi, hingga Marcelino. Belum lagi ditambah dengan pemain keturunan yang banyak tersebar di Belanda termasuk Nathan. Nathan sudah resmi menjadi WNI setelah melakukan pengambilan sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta pekan lalu. Bek Swansea City yang dipinjamkan ke SC Heerenveen tersebut kini siap debut kala skuad Garuda menghadapi Vietnam mendatang. Momen menarik terjadi pada calon pemain baru timnas Indonesia Ragnar Oratmangun yang berbuka puasa kala berlaga dalam lanjutan Liga Belanda. Ragnar Oratmangun yang saat ini bermain untuk klub Fortuna Sittard menyempatkan diri berbuka puasa lebih dahulu sebelum kick-off menghadapi PSV Zwolle dalam matchday Eredivisie ke-26 yakni di Stadion Fortuna Sittard. Dalam video yang beredar, Ragnar berbuka ditemani oleh official Fortuna Sittard di bangku cadangan. Dengan setengah berlutut, pemain 26 tahun tersebut terlihat mengunyah kurma yang diberikan official dan tangan memegang minuman. Ragnar dikenal sebagai calon pemain naturalisasi Muslim timnas Indonesia. Saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI beberapa waktu yang lalu, Ragnar pun sempat mengucapkan Assalamualaikum. Bahkan salah satu alasan Ragnar memilih untuk membela skuad Garuda lantaran Indonesia merupakan salah satu negara Islam terbesar di dunia. Striker yang memiliki darah Indonesia, Mauro Zylstra, belum lama ini tampil ganas dengan mencetak hat-trick kala membela klubnya NEC Nijmegen U21. Hal itu diketahui lewat unggahan salah satu akun Instagram yang kerap menyoroti pemain keturunan, yakni @footballtelenesia. Diketahui Mauro Zylstra merupakan pemain yang memiliki darah Indonesia dari sisi sang ayah. Neneknya merupakan orang Bandung, adapun Mauro sendiri memang berniat membela timnas Indonesia. Namun sebelum itu ia ingin mengejar karir profesionalnya lebih dahulu. Itu artinya bisa dibilang Mauro merupakan calon mesin gol timnas Indonesia. Akan tetapi itu tergantung apakah dirinya akan diproses naturalisasi. Bek anyar timnas Indonesia JEZ tampak tak sabar gabung skuad Garuda usai tiba-tiba mendarat di Indonesia. Hal itu diketahui dari postingan terbaru tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora Hamdan Hamedan. Dalam unggahan teranyarnya, Hamdan foto bersama JEZ baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta.
Bisa dikatakan Jesus hadir tepat waktu di Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan atau TC, yang mana rencananya baru akan digelar pada hari ini. Postingan tersebut sontak saja mengundang banyak komentar dari warganet tanah air. Banyak yang kaget karena Jesus bisa datang tepat waktu, mengingat banyak pemain diaspora yang acap kali sulit hadir di TC on time karena alasan perjalanan atau masih membela klub masing-masing. Sementara para pemain keturunan lain seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmangun juga digambarkan sempat transit di Qatar sebelum akhirnya mendarat di tanah air. Keduanya terbang bersama Marcelino yang bersiap menjalani pemusatan latihan. Sementara itu Tom Haye dan Ragnar Oratmangun akan menjalani sumpah WNI terlebih dahulu. Kiper Timnas Indonesia Muhammad Riyandi antusias menanti kehadiran Martin Paes yang tengah menjalani proses naturalisasi. Meski belum masuk dalam skuad kali ini, Riyandi menilai Martin Paes bisa memberikan ilmu yang menarik ke depannya. Bahkan kiper Persis Solo tersebut mengaku sudah mengikuti kiprah Martin Paes dengan sering menyaksikan video permainan sang kiper. Muhammad Riyandi sendiri menyebut persaingan untuk menjadi penjaga gawang utama Timnas Indonesia berlangsung secara sehat. Bahkan, bisa dikatakan semua penjaga gawang di skuad Timnas Indonesia saling mendukung satu sama lain. Siapa saja yang diberikan kesempatan bermain juga harus siap. Gelandang Timnas Indonesia Mark Klok tengah mengalami cedera di bagian tendon Achilles. Cedera tersebut sudah dia rasakan lebih dari 2 bulan. Namun Klok mengatakan selama 2 bulan itu, dirinya menggunakan pereda nyeri supaya tetap bisa bermain dengan Persib di Liga 1. Saat ada jeda internasional, sebetulnya Klok bisa memanfaatkan itu untuk pemulihan. Namun Klok memilih untuk memenuhi panggilan dari Timnas Indonesia, yakni untuk menghadapi Vietnam mendatang. Mark Klok sendiri mengakui bahwa ia sempat berpikir untuk beristirahat. Namun karena laga melawan Vietnam sangat penting untuk Timnas Indonesia, maka dia rela menunda waktu pemulihannya. Saya punya sakit di tendon Achilles, sudah 2 bulan main dengan painkiller. Pekan ini saya mau paksa lagi karena ini kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan sangat penting dan ini untuk negara. Saya mau selalu siap buat negara juga dan tapi cedera itu harus istirahat sedikit karena sudah lama tidak istirahat dan semoga saya sembuh. Ujar mantan pemain PSM Makassar dan Persija Jakarta ini. Pengamat sepak bola tanah air Tommy Welly kembali mengkritik keputusan Sintayong yang hanya fokus mencari pemain keturunan ketimbang pemain dari Liga 1, yakni untuk memperkuat Timnas Indonesia. Menurut pria yang akrab disapa Bung Toel tersebut, semua itu terjadi karena Sintayong mendapatkan dukungan penuh dari PSSI, yakni untuk menaturalisasi pemain yang diinginkan. Bung Toel melihat itu semua terjadi karena Sintayong tidak melihat pertandingan Liga 1 musim ini secara langsung. Ia pun menyindir STY yang langsung pulang ke Korea Selatan usai gelaran Piala Asia 2023 berakhir. Dan setelah liburannya selesai, pelatih berusia 53 tahun ini justru ke Eropa, yakni untuk mencari pemain keturunan lainnya. Diketahui, Bung Toel sendiri salah satu pengamat sepak bola yang dikenal dengan local pride. Komentator sepak bola yang sudah kehilangan panggung tersebut kerap mengkritik kebijakan Sintayong di tengah fakta bahwa Timnas Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Pelatih Dewa United John Olderi Kering mengomentari soal banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda tersebut menilai skuad Garuda terlalu meremehkan diri sendiri karena banyak pemain lokal yang sejatinya memiliki talenta tersembunyi. Kering mengakui bahwa telah mengikuti perkembangan sepak bola tanah air. Menurutnya, Timnas Indonesia mesti mengidentifikasi corak ciri khas permainan sendiri lewat talenta-talenta lokal yang perlu ditingkatkan lagi. Kering bahkan menyebut Ricky Kambuaya sebagai salah satu pemain berbakat yang layak terus mendapatkan kepercayaan. Selain mencontohkan perkembangan Ricky Kambuaya, John Olderi Kering juga mencontohkan perkembangan salah satu pemain Dewa United, Theo Numberi. Menurutnya, Theo adalah salah satu pemain lokal paling berkembang saat ini. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edisi dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.